Hai semuanya, balik lagi bareng Dusudani di channel kesayangan kalian, Mochin Stories. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Terima kasih buat kalian yang masih stay di sini dan selamat datang buat kamu yang baru gabung di channel Mochin Stories. Semoga suka dengan cerpen dan cerbung yang aku bawain. Untuk kesempatan kali ini aku bakal bacain sebuah cerita pendek yang judulnya Pacarku Mas Dracula. Malam menjelang, bintang pun mulai bermunculan di atas sana. Bulan juga telah menampakkan eksistensi. Sedangkan aku masih setia dengan bantal guling di dalam pelukan. Malam minggu membosankan sekali ketika harus berada di sini sendirian di kamar. Gak ada yang punya cita-cita buat ngajak malam mingguan, atau seenggaknya telepon ke atau gimana ke biar aku gak gabut-gabut amat. Sampai akhirnya aku memilih untuk mengambil novel yang sedikit mengerikan, yaitu tentang Dracula. Tapi menurutku gak lebih mengerikan dari malam minggu cuma rebahan di kamar sambil mikirin cicilan yang gak pernah ada habisnya. Mengerikan. Aku membuka halaman demi halaman novel yang ada di depanku. Ya, aku membacanya sambil tengkurap dengan guling sebagai penyangga dada. Lampu belajar aku dekatkan. Ya, sekarang aku memang masih duduk di bangku kuliah semester akhir. Tapi tentang skripsi bisa nanti dulu kali ya, nggak apa-apa lah. Mungkin setengah tahun lagi kuliah. Oke, aku masih bisa belajar lagi. Jadi daripada aku merampungkan skripsi yang beberapa kali revisi dan gak pernah ada habisnya itu, lebih baik aku baca novel Dracula dulu, siapa tahu dapat inspirasi dari sana. Saat sedang asik membaca novel, tiba-tiba dering notifikasi muncul di layar ponsel dan berhasil mengagetkanku. Ya gimana gak kaget, lagi seriusnya baca novel yang misterius atau bahkan mendekati ke arah horor, malah ada telepon. Untungnya dari Mas Dery. Nama lelaki tampan itu terpampang jelas di layar utama ponsel. Sesuatu yang sangat jarang sekali dia lakukan, yaitu mengirimiku pesan di jam-jam seperti ini. Setelah Isya, biasanya dia masih sibuk dengan pekerjaannya dan mungkin sekitar jam 10 malam dia baru bisa menelponku sampai pagi begadang. Bahkan seringkali aku tertidur dengan ponsel yang masih menyala. Tapi mungkin ini sebuah keajaiban yang luar biasa, jadi oke, bisa diterima. Dia pacarku, tetapi aku sama sekali gak berani hubungin dia duluan. Notes ya, bukan berarti pacarku itu suami orang, tapi ya emang dia punya banyak kesibukan, jadi aku nggak mau nggak mau sangat mengganggunya gitulah ya. Secara sebagai perempuan yang pengertian, manis, baik hati dan imut, aku mencoba memaklumi apa yang pacarku lakukan gitu loh maksudnya. Dengan sedikit bergegas, aku pun membuka pesan itu. Cepat, siap-siap, Mas jemput sekarang, kita dinner, katanya. Isi pesan itu membuatku terbelalak. Gak biasanya dia ngajak aku jalan. Sedangkan sebelumnya berkali-kali ku ajak jalan, dia tetap gak mau. Tapi ya udahlah ya, mungkin ini keajaiban kedua yang Tuhan turunkan kepadaku malam ini. Mungkin.
Aku langsung saja membalas pesan itu dari Mas Derry itu dengan singkat dan cepat. Siap Mas. Tidak lupa emot hormat pun aku bubuhkan di belakang. Setelah membalas pesan dari lelaki yang paling aku sayangi untuk saat ini, aku langsung bergegas untuk mandi dan berdandan secantik yang aku bisa menggunakan pakaian sebagus yang aku punya. Saat sedang memulas lipstik, suara lelaki yang aku tunggu terdengar merdu di balik pintu. Ya, ini sedikit terlalu cepat bukan? Aku pun segera berlari dan segera menghampirinya untuk membukakan pintu. Sayang, tumben cepet banget, ucapku saat mata kami beradu pandang. Nggak boleh. Ya udah, kalau gitu Mas pulang aja lagi. Nanti Mas sininya pelan-pelan biar datangnya lama. Terus kita jalan-jalannya udah jam 10, terus kamu kecapean, terus tidur di jalan, terus aku biarin aku pulang gitu maunya. Jawabnya dengan singkat dan sedikit tersenyum miring. Sepertinya dia agak sedikit kesal dengan pertanyaanku tadi. Jangan, aku segera menarik tangannya agar dia nggak pergi. Dan aku menariknya untuk duduk di bangku teras. Kami duduk bersandingan di bangku panjang depan rumah. Ya, bangku di teras. Kok kamu nggak siap-siap? Oke deh, aku dandan dulu ya, ucapku. Namun aku belum beranjak dari sini, melainkan masih duduk dan memegang tangannya dengan erat. Ya, sejak tadi belum aku lepaskan. Entah sejak kapan bau badan dan deru napasnya menjadi candu buatku dan membuatku terus saja merindu. Apalagi ketika dia mulai tersenyum, menampakkan barisan giginya yang sangat rapi. Tolong, aku terpesona. Ish, ayo cepet dandan, malang lamun, Mas udah lapar tahu. Ucapnya sedikit keras hingga membuatku tersadar dari lamun. Tanpa basa-basi, aku langsung masuk ke kamar dan memulas lipstik dengan benar karena tadi sempat tercoret karena kaget oleh ketukan dari Mas Derry. Kemudian aku mengambil tas untuk segera pergi keluar. Aku membonceng di motor kesayangan yang dia selalu bawa saat mengajakku berkencan. Dan dia sendiri melajukan motornya pelan hingga perjalanan dari rumahku menuju ke kafe membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Padahal biasanya 50 menit juga sampai kalau aku yang mengendarai motor. Tapi mungkin karena ingin lebih lama denganku dan akhirnya dia memperlambat laju motornya itu dan membuat aku memeluknya lebih lama dan aku suka. Sedih banyak kami di kafe yang biasa kami datangi, dia pun bertanya, "Sayang, kamu mau pesan apa?" Makhluk Tuhan paling tampan yang kini ada di hadapanku bertanya dengan wajah yang tersenyum dan itu sangat aku sih terserah Mas Derry aja ya, ucapku lalu duduk di kursi itu. Suara lagu mengalun semakin membuat suasana romantis. Belum lagi pancaran bulan purnama yang menerobos melalui jendela. Aku terpaku menatap lelaki tampan berambut gondrong di depanku. Apalagi hanya kami berdua yang ada di sini. Entah sedang kenapa dia bersikap lebih manis dari biasanya. Dia terus memanggilku sayang. Mas, kamu makin membuatku tergila-gila. Sayang, ayo dimakan. Kamu masih waras kan? Disuruh makan malah senyum-senyum. Dia berkata sambil menjentikkan jarinya beberapa kali di hadapanku. Aku memang sudah gila. Aku tergila-gila padamu. Dia tidak menjawab, malah menyuapiku seblak super pedas. Mas ini jahil banget sih. Bukannya membantuku, dia malah tertawa. Begitulah Mas Derry. Dia menertawakan kekasihnya saat keberasa.
bukan memberiku minum, dia malah meminum airku sampai tandas. Gara-gara tingkahnya yang menyebalkan, seketika aku kehilangan rasa pedas sekaligus salah paku. Memonyokkan bibir sambil bersedekap. Itulah yang aku lakukan saat ini. Pura-pura tidak acuh padanya dan memalingkan pandangan dari wajah tampan yang sangat menyebalkan itu. Sayang, maafin aku ya. Tiba-tiba bisikan lembut itu terdengar di telingaku. Tangannya menyodorkan segelas jus jeruk kesukaanku sambil tersenyum. Aku pun menerimanya dan membalas senyuman yang dia berikan. Sampai akhirnya kami tertawa bersama. Lucu. Itulah Terry. Setelah selesai makan, aku berdiri lalu pindah untuk duduk di samping. Dia memegang kedua pipiku dan menghadapkannya ke arahnya. Sungguh, saat ini jantungku berdegup 2 kali lebih kencang dari biasanya. Kumohon, semoga dia gak dengar. Dek, Mas sayang sama kamu. Mas gak mau kehilangan kamu, ucapnya dengan mata berbinar. Dia makin mendekatkan wajahnya ke arahku. Astaga, jantung, please, jangan copot. Wajah tampan itu gak sanggup membuatku berkata, seakan suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya diam saat dia semakin mendekatkan wajahnya ke arahku. Aku perlahan memejam, menunggu Mas Terry mengalirkan sebuah kehangatan ke bibirku. Sial, otakku udah gak sanggup berpikir positif. Suhu dalam darah seolah-olah naik bersama dengan deru nafas yang semakin dekat kurasakan. Teriakanku tercekat. Maafkan Mas sayang, sungguh Mas gak mau kehilanganmu. Dan inilah caranya, ucapnya begitu lirih di telingaku. Bibirku keluh. Ada rasa sakit yang teramat sangat yang menghunjam di leher. Saat ku tatap wajahnya, bibir yang kusangka akan menciumku tadi sudah penuh darah. Gigi taringnya yang runcing pun terlihat jelas. Dia, Dracula. Dia menggigitku dan membuatku sama menjadi sepertinya. Mari pergi denganku dan menjadi ratu di kerajaan. Mari pergi denganku dan menjadi ratu di kerajaan Sol Sylvania, ucapnya lalu membopongku dan membawaku pergi. Selesai. Kira-kira kayak gitu juga gak ya rasanya jadi Dracula? Kira-kira gimana ya rasanya digigit Dracula? Sebaiknya gak usah pengen ngerasain deh ya. Aku bikin cerita ini aja ngeri sendiri, apalagi kalau emang bener-bener digigit sama Dracula. Gak mau ngebayangin deh, gak mau. Ya, kisah cinta Dracula ini udah selesai. Tadinya mau aku lanjutin ke Sol Sylvania itu, tapi sepertinya otakku belum sampai di sana, dan aku butuh berhari-hari, berbulan-bulan mungkin untuk melakukan sebenarnya membangun Sol Sylvania dengan otakku sendiri, karena ini adalah cerita fantasi. Oke, terima kasih udah nonton cerita mini untuk kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dari kisah kali ini. Terima kasih udah nonton.
Kalau kamu ada cerita bagus dan pengen dibacain sama aku, bisa kirim ke email yang udah aku taruh di deskripsi box. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.